Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini saya akan membahas hal yang sering ditanyakan ya oleh YouTuber pemula, yaitu langkah apa sih selanjutnya setelah dimonetisasi. Untuk kalian yang penasaran, tonton video ini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, kita langsung aja mulai. Tentunya setiap hari, minggu, bulan, dan bahkan tahun pasti akan ada aja channel yang akan diterima monetisasinya. Ya, yang jadi pertanyaan seperti aku katakan di awal video, banyak dari kalian yang bingung setelah dimonetisasi langkah selanjutnya apa sih? Ya, tentunya aku akan jelaskan di sini. Semoga aja ini bisa membantu untuk kalian ya. Langkah yang pertama adalah ya tentunya kalian perlu mengaktifkan monetisasi atau iklannya. Ya kan kita juga pengen ya dari setiap video yang kita upload itu bisa menghasilkan penghasilan lah atau pendapatan. Ya tentunya kita perlu mengaktifkan ini. Ya biasanya untuk di awal itu akan ada notifikasi di YouTube Studio ya di brosur tuh, ataupun kalian bisa masuk ke bagian menu monetisasinya. Di situ biasanya kalian bisa mengaktifkan monetisasi untuk keseluruhan video ataupun secara manual ya, itu juga gampang kok. Nah, setelah kalian mengaktifkan monetisasinya, langkah selanjutnya yaitu kalian perlu mengumpulkan $10 pertama. Nah, ini yang kedua ya, yang kedua. Kalian perlu mengumpulkan $10 pertama. Nah, ini nih kadang bikin YouTuber bingung juga. Karena kadang YouTuber pemula itu kesusahan ya untuk mendapatkan $10 pertama. Nah sebenarnya ini gampang kok, dan nanti aku akan kasih caranya supaya kalian dapat $10 ataupun 130 ya dalam waktu 1 minggu lebih. Caranya adalah kalian harus rajin upload video ataupun upload video secara konsisten. Ya kalau kalian tidak rajin upload video ya gimana terkumpul, bener nggak? Nah terus saran dari aku juga, usahakan membuat video berdurasi panjang sekitar 8 menit ke atas. Tentunya ini membantu banget ya, karena disitu kita bisa memasang iklan mirror. Tapi usahakan harus sesuai dengan apa yang kita bawakan, materi yang akan kita bawakan. Misalnya kalau ya seharusnya 4 menit gitu ya, tapi kita sengaja bikin videonya 8 menit, yaitu tidak bagus ya. Ya menurut kita bagus, tapi tidak bagus menurut penonton. Dan kalian juga perlu tahu ya, pendapatan yang kita dapat dari video kita itu bukan hanya dari iklan, tapi dari lamanya orang menonton video kita. Dan patokan $10 pertama itu bukan di YouTube Studio, tapi di saldo Google AdSense. Nah untuk kalian yang mungkin mau cek nih $10 pertama, nah kalian usahakan ngeceknya itu di saldo Google AdSense ya. Nah biasanya dari YouTube Studio Beta masuk ke Google AdSense itu antara tanggal 7 sampai 12 ya. Nah selagi kita menunggu nih Google AdSense kita terkumpul atau masuk ke saldo Google AdSense, nah di situ langkah selanjutnya yang ketiga, kita perlu mengisi informasi pajak. Nah ini perlu kalian isi ya. Nah di situ kalian bisa mengisi menggunakan NPWP dan tanpa menggunakan NPWP. Ya bedanya kalau kalian menggunakan NPWP itu terpotong hanya 10%. Kalau kalian tanpa NPWP itu terpotongnya hanya 30%. Itu bedanya. Ya ini hanya dari penonton Amerika Serikat aja atau dari penonton luar ya Amerika Serikat. Nah jangan sampai kalian tidak isi, karena kalau kalian tidak isi nanti terpotongnya itu dari keseluruhan negara ya, atau dari keseluruhan pendapatan yang kalian peroleh. Di situ terpotongnya itu 30% semuanya. Wah itu kan sayang banget ya. Jadi itu makanya kalian perlu isi ya, jangan sampai lupa. Ingat, jangan sampai lupa. Nah setelah kita mengisi informasi pajak,
Nah, terus di situ kan kita misalnya sudah terkumpul nih $10 pertamanya dan sudah masuk di saldo Google AdSense. Nah, langkah selanjutnya yang keempat adalah kita harus verifikasi identitas. Nah, verifikasi identitas ini adalah menggunakan KTP. Di sini juga kalian harus benar-benar ya, jangan sampai salah. Karena banyak loh yang salah. Padahal itu cuman foto aja ya, foto KTP. Nah, di situ berarti kalian harus hati-hati tuh. Usahakan saat foto KTP itu harus jelas, tidak buram, terbaca. Ya. Ingat ya. Ya, intinya saat kalian moto itu ya harus benar-benar gitu. Ya, kalian coba atur di jam berapa yang memang bagus untuk moto. Ya, biasanya kalau waktu itu aku siang sih ya, siang. Di situ kalian foto dan usahakan ya jelas lah ya, tidak ada pantulan cahaya juga. Nah, di situ. Dan usahakan untuk background atau alasnya itu menggunakan kertas putih ya, kertas putih HPS kalau waktu itu ya. Waktu itu aku moto, alhamdulillah langsung diterima loh, cepet ya, hanya beberapa menit aja langsung diterima. Nah, itu ya. Kalian di sini perlu hati-hati, oke? Dan setelah kita verifikasi identitas ya yang tadi, maka selanjutnya YouTube akan mengirimkan kita email. Nah, isi emailnya, surat PIN Google AdSense sedang dikirim. Nah, dikirim ke alamat kita. Kan tadi kan sudah verifikasi identitas ya menggunakan KTP. Nah, usahakan juga alamat di KTP itu harus sama dengan alamat di Google AdSense. Ya, ingat ya, harus sama. Nah, di situ dikirimnya itu kadang ke rumah kita, kadang juga ke kantor pos. Biasanya dalam waktu 2-3 minggu ya. Di situ kalian cek aja deh ke kantor pos ya. Kalau memang sudah sampai ya kalian tinggal ambil aja tuh. Nah, kalau misalnya kalian nggak sampai-sampai, coba cek alamatnya apakah sudah benar atau apakah sudah sesuai ya. Usahakan kalian memang ngisinya itu harus benar ya, harus benar. Nah, setelah kita dapat nih dapat surat PIN Google AdSense-nya nih. Nah, kita perlu memasukkan PIN-nya ya. Di sini ada 6 digit ya, 6 digit. Nah, ini gunanya untuk verifikasi alamat ya. Nah, ini langkah yang kelima. Kita perlu verifikasi alamat menggunakan surat PIN Google AdSense ini ya. Ini penting juga karena ini supaya bisa gajian ya. Nah, itu ya. Nah, kita kan sudah nih memasukkan surat PIN Google AdSense-nya dan yaitu kita berhasil nih verifikasi alamat ya, berhasil. Maka selanjutnya yang keenam ya, yang keenam adalah kita harus memasukkan rekening atau menambahkan rekening di Google AdSense kita ya. Di situ kalian tambahkan deh rekening ya. Kalau rekening sih nggak perlu sama ya, nggak perlu sama dengan KTP ya. Kalian misalnya menggunakan rekening orang tua, kakak, saudara ataupun siapapun ya. Misalnya kalau kalian nggak punya tuh ya, kalian bisa gunakan ya. Ya, di situ kalian samakan nama rekeningnya, nomor rekeningnya kalian masukkan ya. Terus juga jenis jenis rekeningnya ya. Ya, kalian isilah, sesuaikan ya. Kalau sudah kalian tambahkan, maka selanjutnya langkah yang ketujuh ya, langkah yang ketujuh kalian perlu verifikasi rekening juga ya, verifikasi rekening. Nah, untuk verifikasi rekening juga ini sama angka ya. Nanti YouTube itu akan mengirimkan sejumlah nominal Rp1.000 kurang ya ke rekening kamu. Itu biasanya dikirim dalam 3-5 hari kerja ya. Ya, di situ kalian sering cek ya, sering cek dan di situ kalian ceknya itu di mutasi rekeningnya ya, di mutasi rekening ya. Kalau nggak salah aku juga ada sih ya, bentar dulu. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, di sini ada 3 digit. Nah, ini nih yang dimasukkan untuk verifikasi rekening. Ya, gampang kok. Kalian tinggal masuk aja ke Google AdSense kalian. Lalu di situ kalian masuk ke info pembayaran.
biasanya nanti juga ada notifikasi kok. Saat kalian tekan nanti kalian langsung diarahkan. Nah nanti di situ kalian tinggal masukkan aja nih 3 digit ini. Nah biasanya akan ada apa ya, di situ bisa scroll dan kalian cari, usahakan sama dengan yang tertera di sini 3 digitnya tuh. Nah kalian samakan, kalau udah kalian tinggal oke, nanti verifikasi rekening kalian akan berhasil. Nah kalau sudah itu ya sudah deh, kalian tinggal menunggu aja saldo Google AdSense-nya itu $100 ya, atau sekitar 1.300.000. Nah kalau sudah terkumpul nih, maka dari saldo Google AdSense itu akan ditransfer ke rekening kamu antara tanggal 21 sampai 26, dan disitu bisa gajian deh ya. Nah misalnya saldo Google AdSense-nya di bulan ini tidak mencapai 1.300.000, itu juga nggak apa-apa kok. Nanti itu akan ditahan dulu ya. Nanti kalau di bulan selanjutnya kalian mencapai 1.300.000, maka di situ kalian bisa gajian ya. Intinya ya kalian terus aja upload video, fokus ya, dan kalian kumpulkan 1.300.000-nya ya. Dan ya seperti itulah untuk langkah atau tahapannya. Ya tentu ini tidak mudah ya, kita butuh proses ya, butuh proses. Dan untuk kalian yang mungkin nih di langkah-langkah tadi atau di tahapan tadi gitu kan, ada yang bingung, sebenarnya aku juga udah pernah bahas sih di channel aku ya. Kalian tinggal cek aja, atau enggak nanti aku sertakan link videonya di deskripsi video, dan nanti aku kelompokkan deh ya, kelompokkan dan aku buatkan menjadi playlist biar kalian lebih mudah ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.